seperti itu. Sebagai justifikasi kenapa kita ngambilnya pada mahasiswa, itu seperti itu. Yang kedua, misalnya pada siapa? Oh, di FKM atau di mana. Kalau susah nyarinya, ya kita tinggal bilang aja ya, karena di FKM belum pernah ada data terkait ini. Itu boleh aja kita bilang kayak gitu, nggak masalah. Ya, selesai itu. Ya, bab 1.1. Nah, yang sering kemudian terjadi pada saat di bagian pertanyaan penelitian gitu ya, ini juga masih suka kebalik-balik orang gitu ya. Ya udah, berarti apa yang mesti kita ketahui? Ya udah, gambaran pengetahuan. Yang kedua, gambaran sikap. Udah ini aja dua. Kalau kita pengen tambah-tambahin dengan karakteristik, ya pernah kemarin Sri tanyain, gambaran pengetahuan berdasarkan apa? Kan kalau masih berdasarkan apa? Berdasarkan apa? Nggak bisa, udah begitu aja kayaknya. Kecuali emang ada variabel lainnya gitu ya. Nah ini udah selesai nih. PP, TP standar lah ya. Nah ketika masuk di bab 2, saya skip langsung ke bab 2. Karena kita bicaranya pengetahuan dan sikap tentang, kan gitu ya, tentang pelecehan seksual, muaranya apa coba? Muaranya adalah ketika pengetahuan dan sikapnya baik tentang pelecehan seksual atau bagus, maka perilakunya, apa coba? Maka perilakunya otomatis dia nggak akan mengundang orang untuk melakukan pelecehan seksual, ya nggak? Iya, Pak. Nah, kan judulnya berarti apa? Perilaku pencegahannya baik, ya nggak? Gitu. Iya. Kenapa? Karena pengetahuannya bagus. Ya, berarti kayak gimana tuh? Ya misalnya dia tidak memakai, maaf ya gitu, pakaian yang misalnya tidak sepantasnya. Kalau di Muhammadiyah sih untungnya pada berhijab juga, tapi sekarang agak susah sih ya, karena predator seks itu sekarang aneh-aneh gitu, agak beda-beda lah orientasinya. Intinya kita sebisa mungkin menjaga lah. Nah tapi intinya ketika masuk di bab 2, otomatis nih bahasan perilaku ini pasti terjadi. Dari mana kita tahu? Nggak mungkin dong kita cuma bisa bahas pengetahuan sikap, sedangkan teorinya itu membahasnya adalah PSP. Atau kalau di Lawrence Green itu pasti ada pengetahuan, ada sikap, ada perilaku begitu. Jadi nggak mungkin di bab 2 nggak bahas tentang perilaku pencegahannya. Jadi kalau saya jadi alika, maka saya bisa jadi di awal bahas apa? Bahas pelecehan seksual. Ini utuh nih pelecehan seksual doang nih, belum digabungin dengan teori perilaku. Nanti ketika masuk di teori perilaku baru pengetahuan. Nah, pengetahuan ini, pengetahuan tentang seks itu pengetahuan yang seperti apa sih? Nah, itu kita jelasin di situ sebenarnya. Jadi seringkali yang judulnya perilaku pencegahan atau perilaku merokok, perilaku seks beresiko, perilaku physical distancing, itu menggabungkan dua konsep antara konsep perilaku dengan konsep utuhnya, itu seperti itu. Jadi bisa ada dua, iya kayak gitu. Nah, bisa jadi mungkin di pelecehan seksual ini apa? Definisi gitu kan, dampaknya, kemudian kenapa sih dia bisa terjadi dan seterusnya, Pak. Penyebabnya juga ada, Pak, Nah, ternyata. faktor penyebabnya pasti ada. Salah satunya yang masuk apa? Iya. Pengetahuan juga bisa jadi begitu. Iya, heeh. Nanti konsep perilakunya atau teori Lawrence Green-nya itu kita bahas sendiri, benar-benar utuh tentang teori Lawrence Green, nggak apa ya, nggak dipadui dengan apa-apa. Tapi di bagian faktornya si pelecehan seksual itu baru kita mainin dua konsep di situ. Gini, misalnya begini. Ini saya hapus dulu. Pak, kalau nyari teori gitu tuh sumbernya dari mana sih? Ada e-booknya emang? Oke, ntar saya jawab sebentar. Iya. Ini juga saya akan menjawab masalah referensi. Jadi kan begini, ketika kalian bikin, oke ini pelecehan seksual nih, ini konsep pertama nih di tinjauan pustaka. Nah ini pelecehan seksual tadi tuh, termasuk faktor. Dalam faktor ini ada yang namanya pengetahuan juga. Nah di sini pengetahuan itu sudah related dengan si pelecehan seksual. Nah pada bab 2 titik lainnya, gitu misalnya 2.3, ini bahas tentang teori perilaku itu sendiri, gitu. Ada pengetahuan di situ, ada sikap di situ gitu kan. Atau kalau pakai Lawrence Green berarti pakai reinforcement, enabling, predisposing itu seperti itu. Ini dibahas sendiri nih teori perilakunya teman-teman. Itu kayak begitu. Ya, jelas ya buat yang teman-teman ngambil judul kayak gini. Nah, buat semuanya gini. Pak,
kemarin kita kesulitan. Sekesulitan pun saya ngeliat teman-teman pada ngerjain kok gitu. Walaupun saya nggak tahu bagaimana cara kalian mengerjakan ya. Dalam artian ini kayaknya banyak nyontoh ke skripsi sama tesis orang gitu. Memang akhirnya saya membolehkan hal itu karena kondisinya darurat. Sebenarnya gimana Pak dalam menyusun si tinjauan pustaka itu? Sebenarnya memang basisnya yang kita gunakan apa? Satu, buku teks. Ya, buku teks itu bentuknya bisa hard copy atau bisa soft copy dalam artian e-book gitu. Buku teks ini juga sama dengan yang kita sebut buku reference gitu ya. Itu bisa seperti itu. Ya. Kita bisa juga ngambil dari buku pedoman atau kemarin ada namanya buku saku. Silakan nggak apa-apa. Yang penting ini resmi keluaran lembaga gitu ya. Jadi bisa dipercaya kayak gitu. Basisnya memang namanya tinjauan pustaka itu dari teori. Ya udah ngambil dari buku memang. Itu harusnya begitu. Nah, jurnal, boleh nggak Pak jurnal ini kita jadikan bahan juga untuk menyusun tinjauan pustaka? Boleh banget, boleh juga gitu. Cuma kalau jurnal yang bisa kita ambil kan cuma hasil sebenarnya atau kesimpulannya. Sebenarnya loh ya. Cuma kadang-kadang pas kita baca detail gitu kan, di bagian pendahuluan ada nih yang kita pengen. Boleh nggak Pak? Boleh memang, tapi kan jadinya siapa dalam siapa kan begitu. Nah, tapi yang bagus itu memang buku. Nah, ketika menyusun satu bab nih tentang misalnya pelecehan seksual, ini dalamnya boleh dari mana Pak? Boleh dari mana-mana digabungin gitu. Dari buku A, dari buku B, dari buku C, nggak harus cuma satu buku doang teman-teman. Itu kayak begitu. Lihat contoh yuk. Misalnya saya punya contoh di sini. Lihat nih. Udah PDF ya? Udah PDF share-nya? Sudah, Pak, sudah. Oke, ya coba lihat ini. Kita bicara tentang tekanan darah aja nih. Ada 2 paragraf di sini gitu ya. Kita bisa lihat. Yang pertama, nih kayak gini nih. Ini jelas nih parafrase nih. Nggak mungkin nggak gitu ya. Ini juga sama. Tapi di sini lihat 2 paragraf ini apakah dari satu buku aja? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Berapa banyak? Ada 1, 2, 3, 4, ada 5 teman-teman. Artinya apa? Artinya per sub bab itu kita bisa bahas dari mana-mana pun sumbernya gitu loh. Jadi nggak terbatas hanya pada satu sumber referensi saja. Nah, saya lihat nih di tinjauan pustaka kalian itu misalnya bahas nih bab apa gitu. Itu yang ngisi siapa? Dia terus gitu. Itu kelihatan betul kita kurang bahan. Walaupun dalam posisi sekarang lagi pandemik seperti ini, saya memaklumi memang. Saya memaklumi betul gitu. Tapi kalau dalam kondisi real, ideal gitu ya, saya akan minta kalian datengin tuh perpus FKM UIN, FKM UI, ke FK atau kemanapun, cari itu buku atau ke perpus nasional, ke perpus UI yang gede itu kadang saya akan suruh mereka ke sana gitu. Sehingga emang banyak teman-teman sumber tulisan bukunya seperti itu. Ya, jadi bisa sangat bervariasi. Oke. Begitu ya, Alika ya. Iya, Pak. Tapi saya mau nanya juga kan kalau misalkan tadi tuh ada teori-teori kayak dari ahlinya gitu ya, Pak. Saya tuh nggak nemu bukunya. Kayak teori perilaku gitu-gitu. Itu ada e-booknya tuh nyari di mana sih? Kalau buku, memang kita beli ya. Contoh nih, saya punya di rumah buku tentang promosi kesehatan, itu ada. Buku tentang teori perilaku bermasyarakat itu ada. Memang kita mesti ya beli. Kalau nggak mau beli ya itu tadi, makanya saya suruhnya ke perpus. Kan harusnya begitu. Cuma karena emang posisi kita ini lagi-lagi tadi saya bilang karena kita darurat gitu. Maka saya izinkan tuh. Silakan deh ngambil dari skripsi tesis di bab 2-nya orang. Tapi terpaksa kan kita harus misalnya siapa dalam siapa, ya begitulah konsekuensi logisnya memang gitu. Iya, Pak. Pak, apa Makasih ya, ini, Pak. Pak? Iya.
Jadi kalau misalkan kan kita ngambil dari buku kayak gitu, buku nih, berarti di daftar pustakanya masukinnya manual gitu ya Pak ya? Nama, judul, tahun. Penerbit Nah, itu di manual. sebenarnya gini, Pak, ini juga banyak saya bertanya, Pak kan nggak bisa dimasukin di Mendeley, emang nggak bisa. Apalagi bukunya hard copy. Tapi teman-teman, Mendeley itu punya tools, maksudnya punya apa sih kita nyebutnya, punya fitur kita bisa masukin sendiri. Jadi misalnya gini, kita pengen masukin buku tentang metodologi penelitian, punyanya Prof. Adik Wibowo. Kita nggak punya e-booknya, tapi kita pengen hard copy itu bisa langsung auto di Mendeley. Bisa teman-teman. Jadi teman-teman masukin dulu database-nya, tapi itu tanpa soft copy memang. Itu bisa teman-teman. Itu bisa seperti itu. Saya gimana ya? Saya bukannya nggak mau ngajarin ya, karena laptop saya nggak kompatibel di Mendeley seperti itu. Tapi itu bisa cara manual, tapi tetap Mendeley pakainya. Itu ada yang kayak gitu. Jadi Anda masukin dulu database-nya nih, nanti tertulis tuh database-nya di database kalian. Nah, sehingga pada saat kalian nulis itu udah muncul di kutipan sama nanti daftar pustakanya. Pak, tapi kalau saya mau nulisnya manual, benar-benar manual, nggak pakai Mendeley, boleh nggak? Boleh. Tapi berarti kan nanti pas daftar pustakanya nggak ikut bergabung tuh sama yang lain, sehingga kita harus masukin sendiri, ya nggak? Nah, itu yang terjadi. Tapi itu bisa. Itu bisa. Ya, itu bisa. Terima kasih Pak. Mendeley kan tools aja. Saya lupa mau nanya lagi. Kan saya kan download buku saku gitu kan tentang parenting, tapi ada tentang pelecehan seksual gitu. Terus itu kan bukunya dari Kemendikbud kan. Nah terus tapi itu di buku itu nggak ada tahunnya Pak. Jadi pas dimasukin ke Mendeley itu cuman nama terus koma lasunan gitu loh. Nggak ada tahunnya, itu gimana Pak? Nggak masalah, buku itu kadang-kadang nggak sempurna teman-teman. Ada yang nggak ada tahunnya, ya udah tulis aja apa adanya. Yang penting kan ketika kita nggak bohong, kita melakukan sesuatu yang benar, kita mengambil dari pedomannya gitu. Karena gini, kadang-kadang skripsi dicek nggak sih, suruh ngasih lihat bukunya, ya kadang-kadang ada yang kayak gitu gitu ya. Tapi nggak banyak sih, jarang banget sih lebih tepatnya. Karena kan sudah di Mendeley ya, dan banyak kan soft file gitu kan. Itu soft file-nya kadang-kadang suruh tunjukin sama penguji, itu ada yang kayak gitu. Itu nanti pentingnya kita supaya tetap harus punya. Silakan Dimas. Ini Pak, semisalkan kita mau ngambil referensi itu dari jurnal, kan dilihat dari hasilnya Pak ya. Terus? Nah itu cara ngambilnya gimana ya Pak? Dengan persentase dan hasil tentang hubungannya di situ atau gimana Pak? Sesuai kebutuhannya Dimas. Kalau kan seperti di ramifikasi ya, ramifikasi kan kita ngambil dari jurnal ya kan. Misalnya saya ngambil contohnya Amira gitu, hipertensi ke PJK. Penelitiannya Audia Lestari menunjukkan adanya hubungan kan begitu di penelitiannya Audia Lestari. Di mana kita bisa lihat itu di bagian kesimpulan. Kesimpulannya dibilang tuh hipertensi berhubungan secara signifikan dengan PJK. Angka PJK itu sekian persen. Nah, itu dua hasil itu bisa kita ambil. Gimana cara nulisnya? Variasi banget, sangat sangat disesuaikan dengan kemampuan kita menulis. Saya biasanya menggunakan beberapa tipe yang bisa saya ikutkan dalam tulisan tersebut. Kan yang mau kita ambil sebenarnya cuma hubungan atau hasilnya doang kan, atau si persentasenya kan. Saya biasa nambahin kayak begini. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Lestari, buka kurung 2020 misalnya gitu kan, dengan menggunakan desain studi cross sectional menunjukkan adanya hubungan. Itu bisa aja kayak gitu. Atau saya bisa aja nulisnya gimana? Nulisnya penelitian yang dilakukan pada lansia buka kurung lebih dari 65 tahun di Puskesmas wilayah kerja Pancoran Mas menunjukkan angka PJK yang cukup tinggi yaitu berapa persen. Itu bisa aja kayak gitu. Itu tinggal cara kita aja nulis. Tapi ide utama dari yang kita ambil apa? Soal hubungannya aja. Soal persentasenya aja. Bahwasanya kata-kata yang saya susun dari awal itu lebih ke pengembangan aja yang memang bersumber dari mana? Dari si Juna itu sendiri.
Kan di jurnal itu kita bisa lihat dia desain studinya apa, berapa orang yang diteliti, kan seperti itu. Nah, itu kayak gitu, Dimas. Itu nggak yang dimaksud? Iya benar kayak gitu, Pak. Nah, kan misalnya kayak gini, coba lihat nih. Nah, kalau ini kan teori ya, ini beda nih, ini teori. Nah, kalau kita ngambil jurnal orang, dia bentuknya akan kayak gini, mana ya? Kita ke bagian faktor-faktor deh. Nah, nih coba. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rajeng dan Tumina menunjukkan, kan sebenarnya cuma ini doang yang mau ditulis nih. Hubungan doang nih, menunjukkan adanya hubungan. Tapi ini kan, nah ini pengembangan aja kalimat seperti ini gitu kan. Itu nggak masalah, teman-teman. Boleh. Misalnya, nah kayak gini juga. Berdasarkan hasil penelitian Sigalargi di Desa Bocor, Kecamatan Bulus, bla bla bla. Ini kan kalimat pembukanya aja panjang banget subjeknya sebenarnya. Padahal cuma pengen bilang ini doang. Nih, udah. Nah, itu emang tinggal bagaimana kita mengelaborasinya sehingga bisa menjadi kalimat yang enak dibaca. Itu seperti itu. Oke, berikutnya. Silakan. Bapak, Udi. Bapak. Iya, gimana Udi? Iya Pak, saya mau itu biar nggak penasaran aja sih Pak. Kan kemarin, Lanjut. iya kan kemarin saya konsul ke Bapak tentang kerangka teori saya kan Pak. Terus itu saya emang lihat dari beberapa skripsi buat contoh. Tapi saya nggak ngikutin persis Pak, maksudnya saya modif. Tapi Bapak bilang ngaco, itu salahnya di mana ya Pak? Padahal saya udah pede Pak. Nggak apa-apa sih Pak, saya cuma pengen tahu apa salahnya. Bentar ya. Coba di share screen di audit. Yang lama atau yang Yang lama, yang saya bilang ngaco coba. Parah banget ya dibilang ngaco. Maaf ya, kadang-kadang saya kalau lagi overload jadinya emosi sendiri. Iya emang. Bapak stop screen dulu ya Pak berarti? Ya. Saya stop screen. Oke, silakan. Ini yang lama Pak. Ini lama ya? Iya. Emang ini yang saya bilang ngaco? Iya Pak. Ini yang pertama kali saya kirim. Kok perasaan bukan yang gini dah? Nggak ada lagi kok Pak. Ini yang saya kirim. Oke, saya bikin disclaimer dulu nih. Jadi gini. Oke, saya lihat ya. Ya Pak. Coba ke atas, Audi. Jadi Ini gini, kerangka Audi. teori. Ya. Ya, paham saya. Ini ya, pertama saya minta maaf ya gitu ke semua nih, ke Audi juga khususnya gitu ya. Intinya saya nggak ada maksud untuk melecehkan atau apapun lah. Itu murni reaksi aja gitu. Gini, memang yang saya mau bilang, Pak, ketika kita nyontoh punya orang nih, kerangka teori kan Bapak bilang memang cari dulu yang sama sejenis ya. Challenge berikutnya, ini challenge ya. Challenge berikutnya adalah apakah punya orang ini benar apa enggak. Sebenarnya kayak gitu. Bukan benar sih. Kalau benar 100% nggak mungkin. Kenapa? Karena yang namanya skripsi, bukan skripsi, yang namanya penelitian, kerangka konsep itu memang sangat subjektif sekali berdasarkan para pembimbing dan pengujinya. Itu dulu ya. Jadi supaya kalian gini, saya juga mau bilang ke semuanya supaya jangan kalian nanti pada saat kalian skripsi
Itu kata Pak Takim nggak kayak gitu, jangan kayak begitu. Jadi logika dasar yang dibangun adalah kita melihat dari tinjauan pustakanya dan kerangka teorinya, gitu ya. Jadi tinjauan pustakanya ngomong apa itu paling nggak similar sama kerangka teori. Nah, kesalahan yang saya lakukan dalam melakukan screening sekarang adalah saya nggak ngeliat tinjauan pustaka. Jadi saya cuma ngeliat kerangka teori, ini make sense nggak gitu doang sebenarnya. Nah, ketika melihat yang audit seperti ini ketika saya melihat secara ulang ya, apa yang kemudian bikin saya agak ngaco-nya gitu. Nih, bagian sini audit. Ada rumah sakitnya. Ini ya Pak. Nah, kalau misalnya Audi masukinnya dalam bentuk misalnya ya pelayanan rumah sakit gitu ya, kemudian pelayanan rumah sakit, ini kan kalau cara bacanya begini nih, kalau cara baca kerangka teori yang seperti ini jadi kayak gimana? Pelayanan rumah sakit itu dipengaruhi oleh kualitas layanan yang ada 5. Di mana kemudian kualitas layanan tersebut akan memberikan, nah ini versi saya baca ya, kualitas pasien yang juga ternyata ada dimensinya sendiri. Nah, 2 dimensi ini kemudian akan memunculkan yang kita sebut sebagai harapan, gitu kan, turun ke bawah. Yang kemudian itu disebut sebagai, yang kemudian pasien akan menerima pelayanan, dan kemudian terjadi gap antara ini dan ini yang kita sebut sebagai kepuasan pasien. Itu bisa aja bacanya kayak begitu memang. Saya pun dalam hal ini, saya mencoba untuk tetap bilang bukan salah gitu ya. Saya nggak bilang salah ya Audi, saya coba bilang agak ngaco. Tapi intinya bisa nggak seperti ini? Bisa aja nih. Ini saya disclaimer ya gitu. Karena untuk yang kepuasan pasien secara jujur saya harus bilang kepada kalian itu banyak banget bentuknya. Serius. Saya pernah bilang juga pakailah misalnya yang pendekatan sistem input, proses, output, itu juga jadi. Nah, kalau bimbingan saya suruh pakai yang kayak gimana? Saya suruh pakai semua faktor atau semua dimensi yang berhubungan dengan pelayanan itu pakai. Kenapa? Karena di tinjauan pustakanya saya minta kakak kelas kalian itu masukin semua dimensi tersebut. Sehingga bentuknya menjadi ada pelayanan, di sini ada yang tangible, di sini ada yang dimensi, ada yang 8 dimensi, dan ada yang berapa dimensi, kalau nggak salah kayak gitu. Nah, itu karena saya menganutnya seperti itu, Audi. Dan teman-teman yang lainnya, yang terutama kepuasan pasien ya, gitu. Nah, kalau misalnya, sekarang pertanyaan saya begini, Audi ngambil ini nggak di dalam tinjauan pustakanya? Ada Pak, ada kualitas pelayanan, ada kepuasan pasien. Kepuasan pasien ini yang dibahas? Iya. Ya. Itu malah saya cantumin sendiri Pak, dari tinjauan pustaka saya. Oke, jadi hanya 2 ini yang ada dalam tinjauan pustaka? Iya, nah yang Bapak saranin buat input, proses, output, nah saya belum ada Pak. Nah, oke, berarti clear nih. Nah, ini kesalahan saya secara subjektif, saya akuin kepada kalian semua. Kalau memang misalnya dimasukkan hanya 2 ini, maka bisa jadi ini make sense seperti itu. Cuma memang saya nggak pengen ada kayak gini, aneh kan bukan kerangka teori. Ini nggak usah nih, Audi. Maksud saya rumah sakitnya nggak usah nggak usah ditampilin gitu. Karena emang pure kerangka teori ya bicara soal pelayanan, ada dimensinya, kepuasan yang diinginkan, ya sudah go ahead saja seperti itu. Jadi sebenarnya itu kesalahan murni saya pribadi karena saya menganggapnya begini. Kan saya bilang memang pada saat bikin tinjauan pustaka usahakan semua faktor atau semua dimensi yang terkait dengan kepuasan itu masukin saja gitu. Dan tinjauan pustaka kita akan punya dengan referensi seperti itu, bukan cuma sekedar satu doang atau dimensi itu aja. Karena sekarang misalnya kalau kita bicara kepuasan pasien pakai 5 dimensi, itu orang bosan banget memang. Makanya kakak kelas kalian yang tahun lalu ngambil kepuasan pasien, saya nggak saranin pakai yang 5 dimensi, karena itu bosan banget. Seperti itu. Itu maksud saya kesana Audi sebenarnya. Gitu ya. Tapi sekali lagi, saya terima kasih sudah dikoreksi. Saya memang tidak selalu benar gitu ya. Tapi sekali lagi saya minta maaf untuk rumah sakitnya. Gitu ya, itu dilangin aja. Gitu Audi. Iya. Nggak apa-apa Pak, makasih juga Pak. Pak. Pak Bel. Bapak kemarin yang bela kayak Audi, bela dibilang aneh Bapak. Pokoknya gini ya, ini catatan buat semuanya ya, bukan cuma buat kepuasan pasien. Apa yang kalian tulis di tinjauan pustaka, dalam hal ini faktor-faktornya, maka di kerangka teorinya seharusnya sama. Itu kata kuncinya. Seharusnya sama.
bahwasanya nanti ketika saya ngoreksi secara detail gitu ya, saya merasa misalnya ini kok faktornya nggak ada ini, nggak ada ini, nggak ada ini, itu kemungkinan berarti akan efek domino ke kerangka teorinya, itu pasti akan begitu. Jadi saya akan cek dari sisi kerangka teorinya, dicek kemana, ke tinjauan pustakanya ada atau tidaknya, itu pasti seperti itu. Karena emang landasannya begitu teman-teman. Oke, jadi yang judulnya seperti apapun silakan dicek kembali gitu ya, disesuaikan dengan tinjauan pustakanya. Silakan Mas, Pak, ini tanya, kan hubungan CTPS dengan tidak ada masalah kerangka teori ya? ada yang lagi pertanyaan Dewi? Iya, Pak, mungkin kan diare faktor banyak. Nah, maksudnya mungkin yang dimasukin ke teori semua faktor-faktornya, baru di kerangka konsepnya baru faktor yang diteliti doang gitu mungkin. Iya apa gitu, soalnya kan yang Dewi teliti cuma CTPS doang, sedangkan dia ini faktornya banyak gitu. Begitu Dewi jawabannya tuh. Paham nggak? Belum. Iya Dewi, kalau gue sih iya gitu. Jadi walaupun CTPS yang kita teliti tetap masukin faktor-faktor diarenya apa aja gitu. Iya, kan faktor diare itu kan ada 4. Jadi di dalam kerangka itu faktor diare sama udah faktor diare aja berarti yang dimasukin. Atau Iya termasuk CTPS, nanti di kerangka konsep baru CTPS sama diarenya aja gitu. Serangkap gue segitu. Nggak tahu Pak Hakim bener apa enggak. soalnya saya udah download beberapa skripsi yang saya download. Di situ tuh kayak kerangka teori sama faktor yang dibuat bagan tuh beda lagi, Pak. Apa gimana? Jadi ada beberapa skripsi yang udah saya download dan di situ ada faktor yang dibuat bagan, faktor diare. Terus ada lagi faktor teorinya sendiri. Mungkin kerangka konsep maksudnya kali. Enggak. Ya mungkin ya. Kerangka yang ya kerangka tapi kayak cuma dimasukin faktor diare aja. Ya paham. Intinya kan gini deh. Tadi Alan betul, Amira betul gitu ya, itu tidak salah gitu. Pokoknya bahasa sederhananya, kita sepakat diare itu faktor penyebabnya bukan cuma CTPS Del gitu loh. Ya faktornya banyak, bahkan nggak cuma 4 seperti yang kamu bilang, bisa jadi lebih dari 4 gitu ya. Itu tergantung tinggal bagaimana kamu mencari referensi lah gitu ya misalnya. Nah, saya pengen misalnya gini, ini diare nih. Ya kan? Ini CTPS. Tapi kan nggak cuma CTPS kita bicaranya. Apa coba kalau diare misalnya? Perilaku, lingkungan, host. Ya, lingkungan. Gitu kan. Pengetahuan ya boleh deh. Pokoknya banyak lah intinya. Iya. Di kerangka teori, ini nih yang ditulis nih. Ini. Ya. Ini kerangka teori nih. Ke sini. Nah, konsepnya yang mana? Cukup ini aja nanti. CTPS diare aja ya, Pak ya? Itu akan begitu. Tapi di tinjauan pustaka, ini harus muncul semua nih. Semua yang kita bahas nih, faktor-faktor. Nah, faktor-faktor yang muncul di tinjauan pustaka itu, itulah yang menjadi landasan kita untuk bikin si kerangka teori. Nah, sekali lagi ya, buat semuanya gitu. Patron yang saya ajarkan kepada kalian, bisa jadi di debat nggak? Bisa. Gitu ya. Tapi paling tidak secara konsep ini yang harus kalian pahamkan, bahwasanya kerangka teori itu berangkatnya dari tinjauan pustaka, itu seperti itu. Kalau kita melihat, nah nih saya pengen bilang di sini ya, tadi seperti Audi juga gitu ya. Ketika kita melihat punya orang, kita berhusnuzon, pokoknya itu udah diujikan jadi benar gitu loh. Tapi kan kita nggak bisa menjaga sebuah kualitasnya apakah benar-benar dijaga atau tidak. Nah ini yang jadi permasalahan. Karena seringkali ketika kalian baca bab satu orang, itu beda sama punya kita, yakin. Ada orang yang meneliti tentang pelecehan seksual misalnya, tapi nggak ditulis tuh tentang persentase pengetahuan, sikap, yakin itu pasti kayak begitu. Ada. Tapi yang saya pahami, namanya kita mengangkat sebuah permasalahan, dan ini dari guru besar saya sendiri waktu dulu saya diajarkan Medlit, itu memang ketika kita bicaranya permasalahan, ketika kita bicara metode, ya inilah yang saya dapatkan seperti itu. Jadi seharusnya kembali ke pertanyaan Dewi, intinya ketika kita ngambil referensi-referensi orang, kalian boleh. Jadi gini,
Kalau misalnya kayak tadi Audi, saya senang nih kayak Audi, dia mencoba untuk meng-class action kasarnya. Pak, tapi kan ini begini-begini, itu boleh ya teman-teman. Kalian nggak harus kemudian ketika saya bilang, itu jadi wajib, bener, nggak begitu. Makanya saya sering kali kalau saya bingung, saya minta kirimin jurnalnya, atau saya minta kirimin skripsi atau tesisnya, untuk saya lihat dulu, oh maksudnya begini toh. Nah itu boleh teman-teman, sehingga saya punya pandangan yang lain. Nah, itu penting bagi saya untuk nanti memberikan objektivitas dalam menilai. Sebenarnya sih kayak gitu. Nah, itu bagus. Nah, kembali ke pertanyaan Dewi, intinya dengan CTPS tadi, dengan diare tadi, ini ya sudah, ini kerangka konsepnya ini. Ya. Nah, kerangka teorinya ini. Semua yang berhubungan dengan si diare, Dewi harus masukin. Itu seperti itu. Ya. Gitu, Dew. Paham nggak, Dew? Paham. Paham ya, Dew? Iya. Nanti judul nama filenya kau yang selalu kupikirkannya diganti kau yang selalu kukenang gitu. Nama filenya itu apa? Kan belum dikumpulin, jadi masih dipikirkan, Pak. Ya. Habis bikinnya pada lucu-lucu sih. Dinamainnya standar aja, bab 1, bab 2 gitu. Pak, masih boleh nanya nggak, Pak? Ya, lanjut. Kan tadi Bapak bilangnya tinjauan pustaka dari beberapa referensi ya. Saya udah baca beberapa referensi, tapi sama aja gitu Pak faktor-faktornya yang dibahas. Itu gimana Pak? Nah, kalau sama lebih enak malah. Justru kita jadi punya banyak referensi. Misalnya gini, ini misal saja ya, ini permisalan doang. Faktor yang berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam pengolahan sampah adalah ABC. Itu sumber dari mana? Dari X, dari Y, dari Z, itu ngomongnya sama. Ya udah, buka kurung aja berarti. X tahun berapa, titik 2, Y tahun berapa, titik koma, Z tahun berapa, titik koma. Itu jadi kayak begitu malah, Denita. Oh, jadi nggak apa-apa, Pak. Soalnya saya udah nyari 3 e-book tuh sama semua, tapi saya cuma naruh 1 e-book doang kayak gitu. Saya takut salah. Jangan 1 seharusnya. Ambil aja 3-3-nya yang sebenarnya prinsipnya sama, itu menunjukkan berarti kita udah banyak cari referensi begitu. Ingat dong yang waktu pada saat nih. Yang tadi saya contohin. Nih, coba lihat di sini. Iya, salah saya mikirnya kayak kan faktornya itu sama aja, jadi ya udah saya ngambil 1 e-book aja gitu. Enggak. Ternyata Dalam penulisan kita pakai logika berpikirnya berbeda. Semakin banyak semakin baik. Karena kita sedang tidak bicara efektivitas dan efisiensi kalau di tinjauan pustaka. Justru emang di sini dituntut bacanya kita tuh banyak. Kan kayak gini nih. Mana ya? Nih. Ini paragraf ini yang ngomong nih banyak, ada 3 orang, 4 malah, 1, 2, 3, 4 ngomong ini nih, ngomong ini nih, begitu. Ya, adanya. Jadi lagi mau nanya lagi, ngelanjutin pertanyaan Dewi kan kalau misalkan di jurnal yang saya ambil kan faktor-faktor yang berhubungan itu kan usia, lama bermukim, lingkungan sama apa gitu, satu lagi pengetahuan kalau nggak salah. Tapi sedangkan di faktor-faktor yang di buku itu pengetahuan nggak ada Pak, gimana? Nggak apa-apa, berarti kita mesti cari dari yang lain pengetahuannya. Nah itu jadinya bergabung gitu loh, Denita. Kan nanti apakah di kerangka teori cuma 1 sumber? Ya enggak dong. Ya enggak dong. Coba lihat nih. Coba lihat ini. Nah, apa tuh? Sumber. Dan jangan lupa ya, kalau kalian modifikasi, termasuk tadi Audi gitu ya, tambahin sumber modifikasi. Karena udah kita modif nih. Ini udah kita modif, teman-teman. Berarti kalau di kerangka konsep hanya faktor yang berhubungan aja kan Pak yang dibahas. Kalau di kerangka teori semua faktor yang ada di tinjauan pustaka kita masukin. Kayak gitu bukan maksudnya? Betul.